Sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar atau keringat dan sebaceus, dan reseptor saraf khusus untuk stimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Integumen merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Sistem integumen yang pertama adalah kulit. Kulit pada manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan subkutan. Epidermis bagian luar yang agak tipis, terdiri dari jaringan epitel dan merupakan epitel berlapis gepeng yang terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum basalis atau stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Yang kedua yaitu dermis. Dermis terletak di bawah epidermis. Terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen. Terdapat ujung-ujung saraf atau reseptor, pembuluh darah, pembuluh limpa, kelenjar, dan folikel rambut. Terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan papiler dan lapisan retikular. Dan yang terakhir adalah lapisan hipodermis atau subkutan. Lapisan ini adalah salah satu lapisan dari beberapa lapisan yang terdapat pada kulit. Hipodermis ini merupakan lapisan kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari kelenjar keringat dan lemak dan juga sel-sel kolagen. Lapisan kulit ini merupakan lapisan yang paling dalam dan mengandung pembuluh darah dan limfa, serta saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Lapisan ini mengandung banyak jaringan lemak. Hipodermis mempunyai tanggung jawab pada tubuh untuk menjaga kestabilan panas pada tubuh manusia dan melindungi organ internal vital dalam tubuh manusia. Kuku. Kuku merupakan lempeng yang terbuat dari sel tanduk yang menutupi permukaan dorsal ujung jari tangan dan kaki. Lempeng kuku terdiri dari 3 bagian, yaitu pinggir bebas, badan, akar yang melekat pada kulit, dan dikelilingi oleh lipatan kulit lateral dan proksimal. Bagian-bagian kuku yaitu yang pertama metrik. Metrik adalah bagian hidup dari kuku. Jika metrik terjadi kerusakan, maka pertumbuhan lempeng kuku yang akan terkena dampak langsung. Yang kedua yaitu lunula. Lunula adalah wilayah putih kecil yang terbentuk di dasar kuku Anda dan merupakan satu-satunya bagian dari metrik dan yang terakhir yaitu eponychium adalah kulit mati yang terbentuk di sekitar kutikula. Derivat epidermis. Derivat epidermis ialah struktur tubuh yang berkembang dari epidermis sewaktu janin, meliputi yang pertama rambut dan kuku, yang berfungsi sebagai proteksi dari lingkungan luar, dan yang kedua yaitu kelenjar-kelenjar yang berfungsi mempertahankan suhu tubuh dan membasahi kulit atau rambut. Rambut. Tubuh manusia ditutupi oleh rambut kecuali telapak tangan, kaki, bibir, dan beberapa bagian dari genitalia luar. Fungsi rambut adalah yang pertama melindungi kulit terhadap pengaruh-pengaruh buruk, contohnya alis mata yang melindungi mata agar keringat tidak mengalir ke mata. Yang kedua yaitu pengatur suhu untuk pendorong penguapan keringat. Dan yang ketiga yaitu indera peraba yang sensitif. Rambut kita dibentuk dari keratin. Pada kulit kepala, kecepatan pertumbuhan rambut biasanya 3 mm per hari. Folikel rambut melewati siklus, yaitu pertumbuhan, stadium intermedia, dan involusi. Jenis rambut terbagi atas 2, yaitu rambut terminal atau dapat panjang, berwarna, yaitu pada rambut kepala, alis,
dan bagian yang tumbuh pada saat pubertas. Yang kedua yaitu rambut velus atau pendek, halus, dan lembut yang ada pada permukaan tubuh. Fungsi kulit atau sistem integumen. Sistem integumen sebagai organ terluar memerankan berbagai fungsi yang memungkinkan interaksi antara kita sebagai pemilik tubuh dengan dunia luar. Beberapa fungsinya yaitu yang pertama, proteksi. Organ ini melindungi seluruh tubuh dari berbagai macam ancaman yang kita dapatkan dari lingkungan. Yang kedua yaitu termoregulasi, keseimbangan air, penerima pesan masuk, pengirim pesan keluar, produksi zat penting, dan lain-lain. Sidik jari. Sidik jari adalah gambaran khas dari tonjolan dan lekukan pada permukaan kulit telapak ujung jari, tangan, dan kaki. Ditentukan secara genetis dan setiap orang berbeda. Tidak akan berubah sepanjang hidup, telah terbentuk pada janin ketika epidermis berkembang, menyesuaikan diri dengan perkembangan tonjolan papila dermis. Dan pada telapak tangan dan jari terdapat kelenjar keringat yang bermuara pada tonjolan epidermis pada jari.